Sejak meninggalnya Lina Jubaidah di awal tahun 2020 lalu, kehidupan Teddy Pardiana berubah miris dan memprihatinkan. Ia kini tinggal di rumah sederhana di tengah tanah kosong di Kabupaten Bandung bersama Bintang, putri sematawayangnya. Sebagai orang tua tunggal, tak mudah bagi Teddy untuk merawat dan menjaga Bintang yang kini tumbuh semakin besar. Dirinya harus mati-matian berjuang demi bisa menghidupi dan membesarkan Bintang. Apalagi Teddy tak memiliki penghasilan tetap sejak 2 tahun belakangan. Teddy kian diliputi perasaan cemas lantaran polemik harta warisan almarhumah Lina Jubaidah masih belum menemukan titik terang. Tuntutan Teddy agar Putri Delina dan Rizky Febian segera memberikan hak kepada Bintang seperti tak didengar. Justru putra Sule itu menyeret Teddy ke kantor polisi atas dugaan penggelapan aset senilai miliaran rupiah. Lantas, seperti apa jeritan hati Teddy Pardiana yang tak pernah lelah memperjuangkan hak-hak Bintang sepeninggalan Lina Jubaidah? Benarkah Putri Delina dan Rizky Febian tega melihat Bintang sang adik sambung hidup dalam kesengsaraan? Ya kalau saya tetap sih ya ngedidik atau ngerawat si Dede dengan ibaratnya sebisa saya berbuat baik yang buat si dedeknya gitu. Ya alhamdulillah Rizwan, Dede Perdi, terus Teh Putri juga itu intens juga sih, suka nanyain. Sempet dulu waktu sebelum PPKN diajak ke Jakarta 3 hari itu. 3 hari di sana nginep di Jakarta. Dede doang dibawa. Ya kayak saya kalau misalkan mengharuskan saya merawat, saya lillahi ta'ala bakal merawat dengan adik-adik. Ayah juga sudah ada ada obrolan kalau ayah juga siap untuk merawat adiknya. Apalagi saya sempat ngegendong saya sempat merawat, sempat melihat sang adik seperti apa. Jadi saya juga dulu punya, apalagi saya seorang kakak, saya sama mama juga tidak ada bekasnya walaupun kondisi seperti apa. Jadi ketika mama melahirkan punya adik baru, itu udah jadi satu tanggung jawab baru buat saya untuk bisa menjaga adik saya nanti. Kedekatannya ya kayak kakak adik aja. Teh Putri juga mungkin udah diamanatin almarhumah ibunya, jangan di siapa-siapa, ini satu rahim mungkin. Ya tetap mereka nerimanya baik-baik aja. Di tengah beratnya perjuangan hidup bersama Bintang, Teddy Pardiana juga harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Bisnis kos-kosan 32 pintu dikabarkan dikuasai oleh Rizky Febian, lantaran sejak tahun 2018, Teddy tak menerima uang sepeser pun dari hasil usahanya. Mirisnya lagi, Teddy mendapati bangunan berlantai 3 yang dulu berdiri kokoh itu, kini rusak seperti tak terurus. Bahkan rumah kos-kosan yang terletak di daerah Bojong Soang, Kabupaten Bandung itu sepi penyewa, hingga membuat Teddy dilanda perasaan gundah gulana. Teddy menegaskan, dirinya memiliki hak penuh atas bisnis kos-kosan yang selama ini diklaim milik Rizky Febian. Pasalnya, bangunan tersebut dibeli Teddy sebelum pernikahannya dengan Lina Jubaidah terjadi, hingga tak termasuk dalam deretan aset berharga peninggalan mendiang istrinya. Lalu kemana larinya uang yang seharusnya diterima Teddy dari hasil bisnis kos-kosan tersebut? Benarkah ada campur tangan Sule hingga hak milik kos-kosan 32 pintu itu jatuh ke tangan Rizky Febian? Itu kan udah hak anak-anak. Iya. Harusnya kalian nanyanya sama anak-anak, bukan sama saya. Bukan bukan udah tidak ada lagi urusannya sama saya. Ya kan, semuanya udah hak milik anak-anak. Ya, saya udah tidak ada urusan. Ya, semuanya itu aset, harta semuanya punya anak-anak. Sampai sekarang dari tahun 2018 itu yang pertama katanya nggak setor ke saya. Terus sekarang diambil Pak Ecet atau Pak Asep. Saya lagi, Pak Asep supir si Bunda dulu, supir saya dulu gitu. Sekarang dibawa, tadi ditanyain katanya dibawa Pak Ecet katanya. Nah ini juga saya mau mempertanyakan gitu. Kenapa uangnya ke sana? Kalau dilihat terlibat, ya ini mereka bilangnya atau ininya nggak tahu sih sebetulnya kayak gimana. Cuman jadi kayak mempersulit aja. Padahal secara legalitas tolong buktikan kalau emang dari pihak sana mempunyai
legalitasnya buat akte beli atau kwitansi beli. Intinya kan beliau meminta hak, dan aku sempat bilang juga bahwa kalau misalkan ada hak dari Dede Bintang, sepenuhnya ada hak dari dia, aku bakal kasih gitu. Akan tetapi kan memang saat itu ada pembahasan, memang ada hak-hak saya juga yang memang harus dikembalikan. Sebagai anak tertua almarhumah Lina Jubaidah, Rizky Febian memang memiliki kewajiban untuk menyelamatkan aset-aset peninggalan sang bunda. Jumlahnya pun tak main-main. Total ada 12 aset yang kabarnya belum dikembalikan Teddy dan nilainya mencapai miliaran rupiah. Lantaran Teddy tak kunjung menunjukkan itikat baik, Rizky Febian terpaksa membawa permasalahan ini ke kantor polisi. Putra Sule itu resmi melaporkan Teddy ke Polda Jawa Barat atas dugaan penggelapan aset-aset peninggalan almarhumah Lina Jubaidah. Hingga saat ini, kasus sengketa warisan ini masih bergulir di ranah hukum. Teddy masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan tak kunjung ditetapkan sebagai tersangka dan meringkuk di jeruji besi. Benarkah laporan Rizky Febian mandek di tengah jalan lantaran Teddy tak terbukti melakukan penggelapan? Akankah Teddy lolos dari jeratan hukum? Sama seperti ketika ia diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap Lina Jubaidah? Nah, kalau aset semuanya itu kan, ya saya klarifikasi lagi sekarang, aset semua kunci Panyawangan, rumah yang di Cihideng, sertifikatnya ada di Teh Putri. Waktu dulu diambil di defisit box bank swasta. Semua aset berlian, emas sama buku rekening ada di Teh Putri. Jadi nggak pernah clear juga. Kalau Teh Putri bisa bicara dan bicaranya benar, ya ada di saya, udah beres misalnya. Harapannya semoga dari pihak sana juga bisa diajak mediasi lah secara kekeluargaan, karena ini juga berhubungannya sama anak almarhum bunda juga gitu. Dulu ada amanatnya emang tong disasaha juga, ade goreng ge eta budak sorangan. Nah gitu. Makanya dari dulu pas kasus itu ya udahlah